Ini dapur ibu aku, merenovasinya sesuai dengan kemampuan yang aku bisa. Di bagian lahan ibu aku itu tidak ada bambu yang besar-besar. Barulah kalau terasa ringan, terus kita arahkan biar mudah jatuh dulu ke atas, biar lebih mudah dan lebih nyaman mengerjakannya. Dan ini sebagian bambu yang terbuka seperti ini. Khawatir dimakan rayap, aku tutup pakai plastik ujung bawahnya itu karena ada kesempatan. Begitu pula mengerjakan kebaikan. Sedang sulit bisa mengerjakan sesuatu hal sendiri tentu. Tonton sampai selesai ceritanya ya teman-teman. Setelah beres sumur untuk kebutuhan orang tua, rencananya aku mau berangkat kerja, tapi melihat kondisinya seperti ini, apalagi dapur terbuka dan pompa juga ada di dapur, khawatir undang hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapur ibu aku yang berantakan dan banyak yang sudah rapuh. Akhirnya aku putuskan untuk memperbaikinya atau merenovasinya sesuai dengan kemampuan yang aku bisa dan bahan yang tidak perlu beli. Khawatir bagian-bagian dapur atau rumah yang rapuh itu malah ambruk karena di sini udah masuk musim hujan, curah hujannya juga tinggi dan kadang anginnya juga kencang. Ini aku ngambil bambu di lahan kakaknya ibu aku, karena di bagian lahan ibu aku itu tidak ada bambu yang besar-besar, dan tentu sudah izin dulu ke kakaknya ibu dan anak-anaknya biar tidak jadi salah paham nanti. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, bambu yang diambil ini aku ganti untuk sekedar buat beli kopi dan cemilan kakaknya ibu aku. Oh iya, kenapa ngambil bambunya yang jauh dari rumah? Karena memang yang dekat rumah itu bukan lahan saudara ibu aku, tapi lahan orang lain. Nah ini teman-teman, untuk pengambilan bambu ini tentu ada tekniknya, karena kalau tidak biasa itu akan sulit dan berat sekali untuk menariknya biar mudah diambil seperti ini. Nah teknik mengambilnya itu, si bambu itu didorong ke bawah sambil ditarik, bukan ditarik lurus. Barulah kalau terasa ringan, terus kita arahkan biar mudah jatuh seperti ini. Selain itu, biasanya kalau agak keras kita dorong dulu ke atas, barulah kita tarik. Nah ini untuk pembuangan ranting-rantingnya ya teman-teman, seperti ini. Kadang ada yang bertanya juga, gatal atau tidak. Ya tentu gatal, karena memang banyak sekali kotoran atau bulu di pohon bambu yang menyebabkan kegatalan tersebut. Antisipasinya macam-macam sih teman-teman. Biasanya aku memang pakai pakaian panjang, terus juga pakai sarung tangan. Kadang aku malah nggak pakai sama sekali, karena memang sudah biasa sih untuk ngambil bambu ini dari kecil.
Biasanya kalau ada yang nempel itu bulunya, aku gosok-gosokin ke rambut biar lepas bulunya itu. Jangan kita garuk-garuk, karena kalau kita garuk itu malah tambah gatal. Itu beberapa hal untuk mengantisipasi gatal saat kita mengambil bambu. Dan yang paling utama itu memang tergantung alergi kulit kita juga. Kalau aku karena udah biasa ya teman-teman. Nah, ini bambu yang udah aku tebang itu aku bawa dan kumpulin di rumah biar lebih mudah dan lebih nyaman mengerjakannya. Ngangkutnya juga kadang-kadang 2 atau 3, kadang juga 1, tergantung besar kecil bambunya. Berat juga soalnya kalau masih basah. Dan ini sebagian bambu yang aku ambil videonya karena memang prioritas untuk segera mengerjakannya. Nah, ini aku mulai pengerjaan untuk dinding dapur atau rumah yang berantakan dan terbuka seperti ini. Khawatir mengundang orang yang jahil masuk rumah, karena biasanya kedua orang tua aku ke sawah dan terkadang suka kuli juga di sawah orang. Dan untuk merapikan rumah itu tidak cukup banyak waktu, karena memang kedua orang tua juga punya kebutuhan untuk kerja di tempat orang atau mengurus sawah sendiri. Belum lagi bapak penglihatannya juga sudah sangat terbatas, sehingga yang paling produktif itu ya ibu. Meskipun ibu punya keterbatasan untuk mengerjakan hal-hal berat seperti ini. Makanya kan kenapa yang tadi itu ditumpuk-tumpuk seperti itu untuk menghalangi, biar menutup pandangan orang dari luar. Nah, ini untuk mengantisipasi dimakan rayap, aku tutup pakai plastik ujung bawahnya itu. Cegah juga biar tidak cepat rapuh. Meskipun bambu itu bahan yang cukup kuat ya teman-teman, tapi kalau dimakan rayap itu tentu bakal cepat rapuh tentunya. Kenapa tidak diberi cor adukan semen? Karena memang keterbatasan biaya teman-teman, makanya aku kerjakan seminimal mungkin dan sekemampuan yang ada. Kalau menunggu dulu ada biayanya, tentu malah tambah parah dan bisa mengakibatkan ambruk. Apalagi kondisi dindingnya terbuka seperti ini, tentu mengundang orang-orang yang jahil ya. Nah, ada istilah katanya kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Begitu pula mengerjakan kebaikan. Meskipun aku butuh untuk mendapatkan penghasilan dari bekerja, tapi melihat kondisi rumah orang tua seperti ini, mau tidak mau harus memilih yang mana yang prioritas tentunya. Dan kebetulan aku juga punya pengalaman sering ikut kerja bangunan, walaupun aku bukan tukang. Meskipun tidak rapi, setidaknya menutup
dari celah-celah yang khawatir justru malah mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ambruknya beberapa bagian yang sudah rapuh. Mengerjakan pekerjaan ini sendiri itu tidak mudah ya teman-teman. Kenapa? Kalau di bangunan itu suka ada keneknya selain tukang yang mengerjakannya. Kalau aku sendiri bekerja itu suka memperhatikan, karena memang aku juga butuh untuk diri sendiri, dimana ketika kondisi finansial kita sedang sulit, bisa mengerjakan sesuatu hal sendiri tentunya. Oh ya teman-teman, tag videonya tidak aku ambil seluruhnya karena memang benar-benar prioritas dan urgent tentunya. Oke, di sini dulu videonya. Jangan lupa tonton terus cerita selanjutnya.